saya Diva Fadilah, mahasiswa PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, akan menyampaikan materi terkait keterampilan berbicara. Berbicara itu sendiri berarti menyampaikan informasi secara lisan melalui kata-kata atau kalimat. Berarti berbicara di sini tidak hanya menyampaikan kata-kata atau kalimat semata, tetapi berbicara itu memiliki maksud dan tujuan tertentu. Terdapat beberapa tujuan dalam berbicara. Tujuan yang pertama adalah menghibur. Contoh dari menghibur itu sendiri seperti lawakan atau guyonan pada ludruk, simulat, dan lain-lain. Tujuan yang kedua adalah menginformasikan. Contoh dari menginformasikan seperti ketika seorang pembawa berita membacakan informasi dalam berita. Tujuan yang ketiga adalah menstimulasi. Contoh dari menstimulasi adalah ketika seorang guru menasihati muridnya. Tujuan yang keempat adalah meyakinkan. Contoh dari meyakinkan di sini seperti kegiatan kampanye dan lain-lain. Tujuan yang terakhir adalah menggerakkan. Nah, dalam tujuan menggerakkan, pembicara haruslah berwibawa dan dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Contohnya seperti Bung Tomo yang memberikan semangat kepada jiwa pemuda pada peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Selanjutnya, keterampilan berbicara memiliki hubungan atau keterkaitan dengan keterampilan berbahasa lainnya. Hubungan yang pertama yaitu dengan keterampilan menyimak. Ketika seseorang menyimak, maka seseorang tersebut akan mendapatkan informasi atau pemahaman baru. Nah, informasi dan pemahaman yang didapatkan pada saat menyimak dapat disampaikan kembali ketika berbicara. Hubungan selanjutnya adalah keterampilan berbicara dengan keterampilan membaca. Ketika seseorang membaca, maka seseorang tersebut akan mendapatkan informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan baru yang kemudian informasi tersebut dapat diekspresikan atau disampaikan salah satunya melalui berbicara. Hubungan yang terakhir adalah hubungan keterampilan berbicara dengan keterampilan menulis. Saat seseorang belum bisa menulis, orang tersebut jauh lebih dulu bisa berbicara. Ketika berbicara, ia dapat membangun ide-idenya atau mempolakan kalimat-kalimat yang berasal dari pikirannya, sehingga ketika ia nanti bisa menulis, ide-ide tersebut dapat disajikan dalam bentuk yang lebih tertata melalui tulisan. Selanjutnya ada berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum ini merupakan salah satu teknik yang harus dikuasai oleh seseorang ketika berbicara, karena teknik ini dapat lebih menarik audiens. Nah, berbicara di depan umum terbagi menjadi dua lingkup. Yang pertama ada lingkup resmi dan lingkup tidak resmi. Lingkup resmi di sini memiliki aturan yang relatif lebih ketat. Contohnya seperti pakaian, tema, kosakata, gaya bahasa, gaya bicara, dan lain-lain. Contoh dari lingkup resmi ini seperti ketika seseorang sedang berpidato. Nah, lingkup yang kedua itu ada lingkup tidak resmi. Lingkup tidak resmi di sini cenderung lebih bebas, seperti pakaian yang digunakan bebas, gaya bicara bisa disesuaikan, kosakata lebih bebas, dan lain-lain. Nah, contoh dari lingkup tidak resmi ini adalah ceramah. Kemudian terdapat beberapa faktor yang dapat menunjang seseorang dalam berbicara. Faktor yang pertama adalah faktor kebahasaan. Dalam faktor kebahasaan ini terdapat ketepatan ucapan, penempatan tekanan, nada, intonasi, dan lain-lain. Kemudian ada juga pemilihan diksi. Dan pada faktor non-kebahasaan ada kenyaringan suara, gerak-gerik dan mimik wajah, tatapan mata, kemudian sikap seseorang saat berbicara, dan lain-lain. Terdapat pula faktor yang dapat menghambat seseorang ketika berbicara. Ada dua faktor yang dapat menghambat, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, yang pertama ada faktor fisik. Faktor fisik di sini contohnya seperti adanya kekurangan pada alat berbicara atau kondisi tubuh yang tidak segar atau tidak sehat dan lain-lain. Kemudian ada faktor mental, yaitu ketika seseorang cemas, takut, ragu-ragu, grogi, dan lain-lain. Atau ada faktor penghambat lain seperti kurangnya pengalaman, kurangnya penguasaan kaidah kebahasaan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama ini adalah faktor suara. Mengapa faktor suara penting? Karena dapat mempengaruhi perhatian audiens terhadap pembicara. Ketika ada suara bising lain yang terdengar, maka perhatian audiens dapat teralihkan. Kemudian faktor yang kedua ada faktor jarak. Ketika penempatan audiens dan pembicara terlalu jauh, maka audiens tidak dapat mendengar pembicara dengan baik, sehingga dapat mempengaruhi perhatian audiens terhadap pembicara. Faktor yang ketiga ada faktor cahaya. Ketika cahaya di sini menyoroti wajah dari pembicara dengan lebih jelas, maka penglihatan audiens pun akan lebih jelas dan dapat lebih menarik perhatian audiens. Dan faktor yang terakhir adalah faktor-faktor pendukung yang kurang berfungsi seperti mic dan lain-lain. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.